Cinta Quran Center buka pendaftaran. Ya udah saya bulatkan tekad, ya udah kuliah saya tinggalin. Siapa yang nggak sholat, maka neraka jahanamlah tempatnya. Pondok itu katanya kotor, kumuh, jorok, dan juga ada banyak stigma juga kayak banyak pencabulan, ustadz sama santri lah segala macam ya. Kenapa saya harus belajar Islam lebih dalam? Karena saya pengen apa yang saya dapatkan ini, keindahan Islam ini, orang-orang juga bisa ngerasain gitu. Saya kira awal masuk ke sini ini hotel atau apa sih, keren banget gitu. Mikir kayak hotel. Kamu di sini, datang ke sini, full beasiswa, udah fokus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabadu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sedang ada di dalam program baru namanya Ruang Mahasantri. Program Ruang Mahasantri ini adalah program yang dibuat dari Maha Cinta Quran Center untuk mengenal lebih dalam para mahasantri Cinta Quran Center. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah salah satu mahasantri dari Cinta Quran Center. Beliau bernama Muhammad Jimmy Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh dong agar cair, agar teman-teman semuanya juga bisa kenal lebih dalam, boleh kenalin namanya terlebih dahulu. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Jimmy Chandra. Saya berasal dari Padang dan saya adalah angkatan pertama. Oh, angkatan pertama. Iya, angkatan pertama. Angkatan pertama di Cinta Quran Center. Dari Padang. Padang. Ya. Okay. Kalau dari Padang itu berapa orang sih angkatan pertama yang masuk ke pesantren Cinta Quran Center? 2 orang doang. 2 orang? 2 orang. Oh, berarti bisa dibilang 2 orang pilihan dari Padang ya? Insya Allah, ya Alhamdulillah. Oke. 2 orang pilihan dari Padang nih. Biasa dipanggil apa nih? Saya biasanya dipanggil tuh Chandra. Boleh panggil Chandra? Boleh ya, berarti Chandra aja nanti kita ya. Oke. Chandra, langsung aja kali ya. Boleh. Pertama kali tahu Cinta Quran Center itu dari mana? Oke, menarik. Jadi sebelum kita ke sana ke pertanyaan tadi tuh, saya boleh cerita nggak nih? Boleh lah. Boleh ya? Ngobrol santai aja kita. Jadi saya ini dulunya nggak pernah mondok. Oh, nggak pernah mondok sebelumnya. Jadi pertama kali nih? Pertama kali nih. Pertama kali? Iya. Jadi dulu saya SMA biasa. Jadi sekolah di SMA biasa gitu ya. Antum tahu nggak sih kalau di SMA itu kan rata-rata punya kayak circle-circlean gitu, geng-gengan gitu. Nah gitu. Iya, saya kayak anak SMA biasanya main hura-hura, seru-seruan lah pokoknya. Nah, di suatu ketika salah satu pentolan geng kami lah atau ketuanya gitu ya. Dia tuh tiba-tiba hijrah. Oh, dia hijrah ketuanya itu. Hijrah. Ini kalau boleh tahu tahun berapa nih? Ini tahun 2019-an. 2019. Ya. Sebelum Covid berarti kan? Sebelum Covid, ya masih sekolah waktu itu. Nah, ketika itu dia hijrah, namanya dia punya pengaruh gitu kan, pengen ngajak kita-kita nih. Iya, bener. Jadi dia ngajak kita tuh untuk ya pengen sholat bareng lah gitu, taat. Jadi dia pernah suatu ketika di base camp, antum tau gak sih base camp? Tempat nongkrong gitu gak sih? Nah ya benar. Jadi dia nulis kayak gini lah pesannya, lebih kurang gini. Siapa yang gak sholat, maka neraka jahanamlah tempatnya. Amin nulis gitu dia? Kayak gitu, iya seriusan. Awal-awal hijrah? Awal-awal hijrah. Jadi dia nulis kayak gitu kan. Apa respon kalian? Ya kami biasa aja sih awal-awal. Allah sok suci, sok soleh gitu kan. Karena kita tahu nih gimana dia sebelumnya kan. Nah ketika itu ya kami mulai coba deh. Kan dia ngajak tuh gak sekali 2 kali. Diajak terus. Saya mulai tertarik tuh. Mulailah saya ikut sholat. Wah ternyata lama-lama ke bawah nih saya. Sampai akhirnya saya mulai mendalami Islam. Dan saya ketemu dengan salah satu ustadz yang bernama Ustadz Fatih Karim. Oh, berarti sebelumnya belum tahu Ustadz Fatih Karim? Belum pernah, nggak tahu. Nggak tahu sama sekali? Nggak tahu. Nah, ketika itu saya kan cek lah Ustadz Fatih Karim ceramah-ceramahnya. Dan juga ketemu sama Cinta Quran TV. Oh, ketemu Cinta Quran TV. Iya, benar. YouTube gitu ya? Iya, benar.
Jadi ada salah satu konten beliau itu sama Primus dan juga chef yang pernah datang bulan puasa itu. Ingat gak? Chef bulan puasa. Tar. Chef Haryo. Chef Haryo. Ya, Iya, Chef Chef Haryo. Haryo. Ingat. Ya beliau sekarang udah ini ya, udah meninggal. Kita doain semoga diterima di sisi Allah Ta'ala. Amin. Nah ketika itu Ustaz Fatih bahas nih bahwa di sini Cinta Quran Center akan ada pembukaan untuk penerimaan santri baru gitu. Oh, pas banget berarti. Pas banget. Ya udah tuh saya pantengin. Nah inilah kembali ke pertanyaan antum tadi. Di mana sih kenalnya? Di situ awalnya kayak gitu. Jadi tadi masa SMA gitu ya, kemudian terpengaruh sang ketua Iya, awal benar. hijrah, meskipun Ya. awalnya juga nggak terlalu apaan sih gitu kan. Iya, baru benar. Akhirnya sedikitnya terpengaruh, mulai belajar, nyari ketemu Sarpati Karim dan juga ketemulah Cinta Quran Center. Ya, kayak gitu cerita awalnya sih. Oke. Nah, itu kan kalau boleh tahu kan kita itu masuk di pondok itu kan 2021 ya. Itu kan ada waktu lenggang tuh antara 2019 sampai ke 2021 tuh ada 2 tahun. Iya. Nah itu kalau boleh tahu aktivitas apa tuh sebelum masuk Cinta Quran? Ya, kan ketika itu setelah lulus kan ya saya tuh ikut tahfiz lah. Oh sempat ikut tahfiz juga? Sempat. Oh, Jadi punya hafalan gitu punya kan ya. hafalan. Nah ketika itu kan COVID ya. Oh iya, COVID. Jadi COVID. memang ketika COVID itu saya juga kuliah tuh. Sekaligus kuliah juga? Iya, sekaligus kuliah. Tapi kan karena COVID jadi online doang. Di salah satu kampus di Depok gitu ya. Jadi ketika itu saya kuliah sambil ngafal Quran dan juga ya saya daftar lah akhirnya di Cinta Quran karena ketemu tadi tuh kayak gitu sih. Ya benar. Jadi aktivitas sebelum masuk Cinta Quran tuh ya sempat masuk tahfiz juga dan juga sekaligus kuliah juga. Ya benar. Nah terus kan udah ada keinginan ya untuk belajar di pondok gitu kan. Tapi kan sebelumnya itu kan betul-betul pure dari umum kan. Iya benar bahkan banget. anak-anak nongkrong segala macam. Nah kok pengen gitu masuk ke pondok? Ini Kan kalau pondok itu ya istilahnya ya kita harus betul-betul ada di ma'had, jauh dari orang tua dengan segala peraturannya. Terlebih lagi antum juga kan backgroundnya bukan anak pondokan. ya benar banget. Keluarga juga gimana kalau keluarga? Keluarga ya jauh juga daripada itu ya. Nah terus Pondokan. kenapa antum mau untuk mondok? Oke, menarik pertanyaannya. Jadi gini, kan namanya orang-orang baru kenal Islam gitu ya. Jadi pengen mendalami Islam lebih dalam gitu. Itu awalnya. Karena saya dulu cuma belajar Islam dari YouTube gitu ya, dari konten-konten doang. Sementara saya pengen belajar lebih dalam dan kebetulan Cinta Quran Center buka pendaftaran. Ya udah saya bulatkan tekad, ya udah kuliah saya tinggalin. Oh langsung nggak cuti berarti ya? Nggak cuti, pokoknya skip udah. Skip. Udah berhenti kuliah, padahal udah semester 2 kayaknya deh itu. Udah saya tinggalin karena saya pengen banget. Oke, saya mulai bismillah. Saya pengen belajar Islam lebih dalam. Dan kenapa saya harus belajar Islam lebih dalam? Karena saya pengen apa yang saya dapatkan ini, keindahan Islam ini, orang-orang juga bisa ngerasain gitu. Nah, masalahnya kalau saya nggak belajar Islam lebih dalam, maka orang nggak akan dengerin dong siapa saya gitu. Baru-baru hijrah. Iya, baru hijrah. Juga umum gitu ya. Ya benar. Itu Akhirnya sih. mutusin untuk mondok. Ya, itu alasan utama saya. Mondok untuk memperdalam Islam dan insya Allah semoga dari yang saya pelajari ini bisa saya sampaikan kepada orang lain. Gitu sih. Oke, ini ada pertanyaan menarik juga nih. Kan sekarang itu pondok tuh banyak lah. Ada pondok tahfiz lah, ada salafiyah. Banyak pondok tuh, apalagi di Indonesia ya, Pulau Jawa lagi. Nah di antara banyak pondok itu kenapa harus milih Cinta Quran Center? Masya Allah. Iya sih, Cinta Quran Center tuh benar-benar berbekas bagi saya karena pertama saya udah trust sama Ustaz Fatih Karim. Saya sering nonton beliau. Saya tahu gimana perjuangan beliau gitu kan. Dan visi besar beliau tuh saya benar-benar paham ketika beliau ngejelasin gimana Cinta Quran Center. Itu alasan saya kenapa saya milih Cinta Quran Center. Dan juga Cinta Quran Center memang full beasiswa. Oh, full beasiswa? Full beasiswa. Serius full Seriusan. beasiswa? Apa aja sih yang dipelajari di Cinta Quran itu? Banyak banget. Ilmu keislaman udah pasti. Pasti. Ini kan antum tahu info-info ini kan sebelum masuk nih. Iya. Yang membuat antum tuh pengen belajar di Cinta Quran. Iya, benar banget. Apa yang membuat antum tuh pengen belajar di Cinta Quran? Kenapa harus Cinta Quran? Emang di sana tuh belajar apa aja sih? Selain daripada full beasiswa. Iya.
Tadi belajar Islam. Gini, udah mohon pasti. maaf sebelumnya. Gimana Gini, tuh? mohon maaf. Karena setahu Ana, tempat-tempat yang gratisan bisa dibilang ya, itu secara kualitas memang nggak semua ya, itu memang kualitasnya nggak terlalu bagus. Mohon maaf memang ya. Nah ini sekarang Cinta Quran Center katanya full beasiswa, emang apa aja yang dipelajari? Oke. Ya benar kata Antum tadi. Kebanyakan yang gratis itu kan biasa aja ya. Biasa aja, seenaknya gitu kan. Tapi beda dengan Cinta Quran. Saya juga kayak nggak nyangka gitu. Masa iya tempat yang full beasiswa tapi memberikan sesuatu yang luar biasa banget. Dan setelah saya lihat memang benar kurikulumnya keren banget. Pelajari Islam pasti. Ada ilmu leadership. Oh, leadership iya, ada tuh. kepemimpinan. Di pondok. Iya di pondok. Bayangin public speaking gimana cara kita ngomong di depan orang banyak dan juga entrepreneurship. Oh, entrepreneur Iya ada juga itu bisnis. udah selesai magang atau pas lagi belajar di pondok tuh? Lagi belajar di pondok. Mau jadi masuk mata kuliah gitu? Iya masuk mata kuliah. Masuk? Semua itu masuk mata Serius? kuliah. Iya beneran. Terus nanti belajar keislamannya gimana? Ya tetap belajar keislaman tetap belajar kayak tadi juga ada. Oh, sambil Iya ini, jadi ya. memang di sini tuh lengkap banget kurikulumnya. Jadi orang yang keluar dari Mahat Cinta Quran Center dia punya beberapa pilar gitu kan, ilmu keislaman, terus leadership mantap, public speaking oke, kemampuan dalam berwirausaha juga boleh ditanya. Oke. Keren pokoknya. Ini jadi pertanyaan juga kan, itu kan antum tahu sebelum masuk Cinta Quran kan, bisa jadi kan itu marketing ya? Iya. Bisa jadi dong. Iya, Bisa benar-benar. jadi dong itu marketing supaya orang bisa banyak daftar. Nih akhirnya kan antum berhasil masuk seleksi dan lulus. Apakah ketika antum masuk ke Cinta Quran sesuai nggak sama apa yang disampaikan dan sesuai ekspektasi atau enggak? Masya Allah, sesuai banget bahkan lebih. Saya ekspektasinya kan ini Mahat ya keren banget gitu. Setelah saya masuk ternyata lebih luar biasa lagi. Bukan hanya kurikulumnya yang keren, bukan hanya orang-orangnya, santri-santrinya yang hebat-hebat. Ternyata fasilitasnya sangat luar biasa juga. Yang membuat saya itu di sini tuh ya tinggal belajar doang. Udah, kamu di sini, datang ke sini, full beasiswa, udah fokus belajar. Gitu. Maksudnya fokus belajar itu gimana tuh? Ya, di sini fasilitas semua disediain, buku. Oh, buku juga nggak bayar? Nggak kita? bayar. Oke, apalagi tuh? Bahkan laundry. Biasanya kan di laundry santri nyuci kan. Di-laundryin? Di-laundryin. Bayangin di-laundryin. Makan jangan ditanya 3 kali sehari dengan makanan yang bergizi semua. Nah itu semua membuat saya tuh kayak ini pondok keren banget gitu. Emang masih ada ya pondok yang kayak gitu ya? Ada, ini buktinya. Berarti semua itu tuh terpenuhi lah ekspektasi antum. Sangat terpenuhi, sangat terpenuhi. Sangat, bahkan lebih tadi. Lebih bahkan. Oke. Nih mau nanya lagi nih. Boleh. Kan di luaran sana stigma tentang pondok itu negatif. Iya. Negatif. Pondok itu katanya kotor, kumuh, jorok, dan juga ada banyak stigma juga kayak banyak pencabulan, ustadz sama santri dan segala macam ya. Nah, antum ketika masuk Cinta Quran, apakah stigma itu masih melekat Cinta Quran atau enggak? Semua itu dipatahkan oleh Cinta Quran. Oh iya. Ya. Di sini benar-benar tempatnya itu bersih banget. Enak banget, nyaman banget. Jadi Ustaz itu bilang bahwa pondok itu nggak harus kayak kurapan, kudisan, kayak gitu. Ya, soalnya enggak. ada tuh kata orang-orang Ya. tuh kalau belum kudis ilmunya belum nerap. Nah katanya. itu salah banget. Makanya persepsi itu dipatahkan, dihilangkan. Karena nggak boleh gitu kan. Justru santri itu harus bersih, harus keren. Karena dia ini kan delegasi kebaikan yang membawa kebaikan kepada orang. Orang kan akan lihat dulu apa visual kita nih. Kan dulu juga sahabat Nabi yang dikirim ke Madinah juga yang bagus gitu loh. Ya kan, Mus'ab bin Umair itu. Jadi stigma itu ketika masuk ke pondok Cinta Quran itu hilang gitu. Hilang banget. Hapus berarti ya. Oke. Saking kerennya tuh pondok ini tuh saya kira awal masuk ke sini ini hotel atau apa sih, keren banget gitu. Mikir kayak hotel. Saking kerennya. Insya Allah sih. Dan full beasiswa ya. Full beasiswa. Masih ada ternyata ya. Ada, alhamdulillah. Ini. Oke, ini udah tadi kita bahas awal mula kenapa masuk sini, terus juga apa yang dipelajari, dan sekarang mau nanya nih. Apa tuh? Apa sih yang antum dapat di Cinta Quran Center ini? Banyak banget sih. Tapi kalau saya pengen nyampein ya beberapa hal yang paling saya syukuri saya masuk ke sini tuh. Nih,
Apa tuh? Pemikiran saya berubah. Benar. Pemikiran. Dulu ya secara pemikiran saya kira hidup itu ya hidup, habis itu makan, habis itu ya seru-seruan, udah mati gitu aja. Oke. Membahagiakan orang tua atau apapun itu. Terus setelah belajar? Setelah kesini ternyata hidup kita tahu bahwa kita berasal daripada Allah. Kita di dunia ini untuk beribadah kepadanya dan kita akan kembali kepadanya. Jadi perspektif kehidupan tuh secara menyeluruh saya dapat di sini. Itu kayak Jadi keren banget sih. Dibilang di sini itu titik balik kehidupan antum ya. Ya. Di mana antum tuh dapat tujuan hidup tuh di sini. Di sini, masya Allah. Di sini dapat tujuan. Alhamdulillah, saya bersyukur banget. Yang tadinya itu hidup tuh ya sekedar bangun tidur, kerja, tidur lagi, terus siklus seperti itu akhirnya mati. Ketika antum masuk sini, semua itu terhapuskan. Iya. Berubah. Berubah cara pandang itu yang paling luar biasa kan. Kalau orang udah benar cara pandangnya terhadap kehidupan, maka insya Allah dia akan menjalani hidup tuh lebih tenang, lebih baik ke depannya gitu sih. Itu yang saya syukuri banget. Dan yang lainnya banyak juga. Ya saya dapat ilmu public speaking, ngomong di depan orang banyak. Jadi lebih baik dari sebelumnya. Terus teman-teman yang luar biasa, Anda bayangin dari Sabang sampai Merauke ada di sini tuh. Oh, di sini. Ada orang semua. Aceh ada, orang Papua ada, Sulawesi, Sumatera. Ya, Sunda udah pasti. Oh, jadi kayak miniatur Indonesia kecil gitu ya? Iya, nah itu kan saya syukuri itu karena saya bisa beradaptasi nih. Gimana cara menghadapi orang Medan dengan logatnya yang kayak gitu kan. Keras. Padahal hati mereka mah lembut gitu ya. Lembut. Cuma tampangnya aja. Iya, tampangnya aja cara ngomongnya. Orang Medan di mana ya? Orang Medan hadir kan ya Medan. Iya, benar. Iya. Orang Sunda gitu ya. Orang Sunda lembut. Itu saya syukuri juga tuh gimana ketemu sama teman-teman yang luar biasa pokoknya. Juga asatidnya luar biasa, baik-baik semua, ngedidik saya. Saya ngerasain betul gimana saya dari nol gitu ya, di sini dididik, nggak dimarahin tapi terus disemangatin. Itu keren banget pokoknya. Itu sih. Ini menarik nih, kan tadi antum itu sebelum masuk ke Cinta Quran Center itu betul-betul umum ya. Umum banget. Umum banget. Nongkrong lah segala macam, punya geng-geng antar circle segala macam. Nih, akhirnya memilih untuk masuk pondok yang ya di sini di Cinta Quran Center tuh yang kita tahu memang ditempa betul-betul ditempa lah kan. Benar. Nah, antum tuh kan mungkin kalau orang lain punya background yang anak pondok lah atau udah punya basic keilmuan Islam yang bagus. Nah, kalau antum kan mohon maaf, antum kan betul-betul dari umum nih. Background juga nggak Islam sama sekali, masuk pondok nih. Nah, ada nggak perasaan-perasaan kayak ya kaget kah atau insecure lah? Ada nggak? Itu saya rasain di awal-awal di sini. Ada? Insecure saya, Pak. Sempet insecure? Iya. Oh iya? Iya, gimana bener. tuh bisa insecure? Jadi gini kan, rata-rata yang di sini tuh lulusan pondok ya yang masuk ke sini lagi. Jadi kalau bahasa Arab mereka jangan ditanya lah. Yeah. Sementara saya kenal bahasa Arab tuh ya paling ana sama antum atau ya tipis-tipis lah. Sementara di sini teman-teman luar biasa gitu. Pertama kali saya ngelihat ada ternyata lo bahasa Arab yang gundul gitu, yang nggak ada harokatnya di sini pertama kali. Di sini baru tahu. Pertama kali di sini. Sementara teman saya ngebaca itu kayak baca buku bahasa Indonesia aja. Di situ saya, ya Allah kok saya gini banget ya. Tempat insecure. Ya insecure. Itu tuh saya kayak mau nyerah gitu ya. Kayak bisa nggak ya saya kayak mereka gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata alhamdulillah. Nah, gimana cara antum tuh untuk menghilangkan insecure dalam diri antum itu? Ya sih, itu awalnya berat emang. Tapi beberapa teman nyemangatin saya, harus semangat Chan, pasti kamu bisa kayak gitu kan. Ya udah saya coba aja gitu. Ternyata bisa. Terlebih itu dalam public speaking tuh awal-awal saya benar-benar nggak bisa loh ngomong di depan orang banyak tuh. Bahkan pernah satu kejadian lagi latihan praktikum dakwah gitu ya. Oh, ada praktikum dakwah. Ada praktikum dakwah di sini tuh. Baru ngelatih biar kita tuh terbiasa public speaking kan. Saya itu ngomong 30 detik, habis itu saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. 30 detik bayangin. 30 detik ngomong 30 apa detik. Saya nggak jelas ngomong apa, habis itu saya nggak bisa kayak kaku gitu. Di situ saya kayak sedih banget, kok saya nggak bisa ya. Sementara teman saya ngomong kultum tuh kayak keren banget. Ya udah deh, semenjak itu saya coba berlatih, saya pelajari ilmunya lebih baik lagi. Alhamdulillah, saya dapat gitu ilmunya. Oke. Menarik sih, menarik. Ini kalau misalkan
di pondok itu mata kuliah yang antum suka atau yang mata kuliah jadi favorit itu mata kuliah apa sih kalau boleh tahu? Pastinya public speaking. Oh justru public speaking Ya, ya? saya suka banget gitu. Yang tadinya ngomong 30 detik langsung berhenti Iya. gitu ya. Justru sekarang suka Suka ngomong. banget, suka ngomong Suka saya. ngomong sekarang? Iya, gitu. Jadi suka ngomong ya? Ya, alhamdulillah semenjak saya pelajari lebih dalam, ternyata menarik banget. Bisa ngomong di depan orang banyak, bisa memberikan pengaruh, itu sangat luar biasa sih. Makanya saya suka banget ilmu public speaking, terutama kepada Ustadz Asep Supriyatna ya, yang udah ngajarin public speaking. Keren banget. Apa yang udah antum, kan kita ini basicnya dakwah ya di sini ya, memberikan manfaat seluas-luasnya gitu kan Cinta Quran Center. Nah antum kan sukanya itu public speaking kan. Nah apa yang antum bisa berikan dengan ilmu public speaking antum itu ya ke orang-orang terdekat antum? Iya sih, alhamdulillah tuh saya kan juga udah mulai lah konten-konten dakwah di media sosial gitu ya. Kalau boleh tahu ID Instagramnya apa tuh? Boleh nih. Boleh. Jim Chan. Gitu. Jangan lupa di follow Jim Chan. Ya pakai D. Ya, Jim Chan. Boleh di follow nanti teman-teman. Ya. Terus mungkin waktu kan kita angkatan pertama dong, tentu punya anak-anak, bukan anak adik-adik lah ya, adik-adik angkatan 2, angkatan 3. Tentu juga mereka mungkin apakah mereka pernah belajar, mungkin kan antum memang di antara kita paling suka public speaking. Ya. Apa yang antum berikan sama mereka? Ya alhamdulillah saya diberi kesempatan lah gitu ya bisa buat kelas gitu. Oh, Kelas. sampai buat kelas? Iya sampai buat kelas ya. Dari saya nggak bisa nih, ternyata saya malah ngajarin nih angkatan kedua luar biasa. public speaking gitu ya. Kelas berani bicara, saya ingat banget. namanya? Ya, kelas berani bicara. Kelas berani bicara. Berani bicara. Jadi gimana cara kita ngomong gitu ya. Saya ajarin mereka di sana gitu. Padahal antum dulu 30 detik aja nggak sanggup. Iya, bener. Sekarang buat kelas berani bicara. Ya, 8 pertemuan itu. Wah, ada 8 pertemuan. Ya, itu mantap. modul semuanya antum yang bikin. Ya, slide-nya saya bikin, modulnya saya bikin. Alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah Jadi ya. ada berkesempatan. Kesempatan. Alhamdulillah. Oke. Berapa lama sih mondok di Cinta Quran Center tuh? Kayaknya kalau saya hitung-hitung ya, waktu itu dateng itu April 2021, sekarang udah Juli 2023 ya. Berarti ya 3 tahun lebih 3 lah. tahun ya. 3 tahun. 3 tahun. Gak kerasa loh. Gak kerasa? Iya. Berarti antum menikmati prosesnya. Iya, kalau gitu. Gak kerasa. Benar. Nah, di 3 tahun yang udah antum jalanin ini, apa sih kesan yang bisa antum bagikan ke teman-teman semuanya? Ya kesan saya dengan Cinta Quran tuh banyak banget ya. Tapi yang paling membekas bagi saya di sini tuh kayak ketemu teman-teman yang hebat, ketemu teman-teman yang support saya untuk jadi lebih baik, itu keren banget sih. Oh, karena antum sebelum masuk pondok itu circle-nya ya circle umum kan Ya, ya. circle umum. Nah, ketika masuk ke Cinta Quran Center di lingkungan yang baik, jadi betul-betul wah, ini luar biasa banget Ya, gitu ya. luar biasa banget. Itu mendukung saya untuk lebih istiqomah. Ketika saya mulai hampir nyerah nih, ada teman, Chan, yuk semangat lagi Chan, kamu pasti bisa. Nah itu buat saya bersyukur gitu. Bisa Nah, dapat belum pernah dapetin selain di sini gitu. Belum pernah. Teman-teman yang kayak gitu. Ya, nggak dapat dulunya. Oke, itu kesannya, Kesannya ya. itu. Kalau boleh tahu ada nggak apa ya momen ya sedih atau momen duka lah, kan kesan pesan atau suka duka lah. Sekarang bagian dukanya ini apa nih kalau ada dan boleh tahu? Sebenarnya banyak sukanya sih ya di sini ya, banyak banget sukanya. Tapi tetap pasti dimanapun kita berada selalu ada dukanya gitu ya. Kalau saya sendiri gitu ya, hal yang paling membuat saya tuh kayak nyes gitu ke hati saya tuh belum pulang udah 3 tahun. Oh, semenjak masuk pondok tuh sampai sekarang Semenjak belum masuk pulang pondok, nih ke ya. Padang. Belum pulang sama sekali. Belum pulang sama sekali. Jadi saya belum pernah ketemu ibu saya semenjak saya berangkat 2021 sampai sekarang belum pernah ketemu. Terus biasanya antum untuk mengobati rasa rindu itu gimana tuh? Ya teleponan sama ibu, ngobrol gitu. Ya sebatas itu doang, lewat perantara HP gitu ya. Sementara kalau ketemu secara fisik belum pernah. Kalau boleh tahu background orang tua sendiri tentang keislaman, kalau boleh tahu ya, itu gimana tuh? Ya mungkin secara keislaman masih jauh lah ya dari kata baik, tapi ya sedang berusaha memperbaiki gitu ya. Nah, ketika orang tua itu tahu antum yang
dari umum, anak SMA, terus antum memutuskan untuk masuk pondok, itu reaksi ibu gimana tuh? Nolak awalnya pasti. sempat nolak? Sempat nolak. Oh, Karena jauh Pak. Ke ini, ke Jawa. Iya, jauh. Dan antum harus tahu saya tuh anak satu-satunya loh. Oh, anak tunggal. Anak tunggal. Oh, Bayangin orang tua saya pasti berat banget dong ngelepasin anak satu-satunya keluar daerah gitu ya. Dan itu pasti berat. Tapi saya kuatin ke orang tua saya. Saya manggilnya Bunda kan. Bunda, Chandra pengen serius belajar ke sana gitu. Izinin ya gitu. Akhirnya namanya orang tua pasti demi kebaikan anak ya. Pasti dia support gitu kan. Alhamdulillah ya buktinya saya hadir di sini karena atas ridho dan izin orang tua saya gitu. Semua pencapaian anak itu memang biasanya hasil daripada ridhonya orang tua. Ya benar banget tuh. Biasa. Setuju. Oke. Nih, ini mau tanya lagi nih. Boleh. Perubahan paling menonjol sebelum dan sesudah antum ketika di Cinta Quran Center itu apa? Yang saya rasain itu saya tuh berubah secara sikap sih dan secara pemikiran tadi kan, terus perbuatan saya dan kata-kata sih, cara ngomong gitu ya. Dulu asal aja mau ngomong aja, apa aja itu terserah, asal lucu, asal keluar gitu ya. Mau itu kasar, mau itu kata-kata yang buruk, ya udah bodo amat gitu kan. Sementara semenjak sekarang saya mulai mikir ketika mau ngomong apakah ini baik untuk dikatakan atau enggak. Begitu juga perbuatan, apakah ini bagus enggak sih untuk dikerjakan atau enggak, kayak gitu sih. Jadi pertimbangan dalam bersikap, berkata-kata itu lebih dewasa. Alhamdulillah. Lebih bisa mengontrol, ya, lebih memahami orang lain. Nah itu gitu ya. Oke, luar biasa nih. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ya, boleh kan nanya? Boleh, kan? santai aja kita mah. Ini nama program ini tuh Ruang Mahasantri. Okay. Jadi di sini tuh nanti programnya kita akan undang beberapa mahasantri, banyak nanti akan cerita-cerita gimana pengalaman mereka sebelum dan sesudah ketika di sini. Karena memang mahasantri ini nggak boleh hanya sekedar pintar baca kitab, bukan hanya sekedar bisa baca kitab kuning, ya itu bagus memang, tapi juga mereka harus bisa untuk tampil di depan kamera. Nah, dan kebetulan juga kita sekarang ini ada di studio Cinta Quran Center. Ya, jadi kita difasilitasi, bukan hanya sekedar kita bisa bicara, tapi kita difasilitasi semuanya. Ada ini studio juga. Lighting segala macam itu semuanya difasilitasi oleh Cinta Quran Center. Masya Allah. Jadi nanti kita akan tunggu juga datang teman-teman kita yang lain yang akan sharing-sharing juga sama kita. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih, bukan pertanyaan sih. Kalau pertanyaan mungkin udah deh kayaknya. Sekarang ini harapan antum untuk Cinta Quran dan untuk diri antum. Oke, untuk Cinta Quran. Sebelumnya saya pengen ngucapin terima kasih sih. Cinta Quran Center yang udah memberikan segalanya buat saya. Saya ngerasakan ini keren banget dan juga saya bersyukur banget bisa masuk ke sini. Dan harapannya untuk Cinta Quran Center semoga tetap memberikan kebaikan kepada orang-orang. Terutama sahabat-sahabat saya, teman-teman saya yang di luar sana yang mungkin pengen belajar, semangat belajar untuk menimba ilmu gitu ya. Semoga terus memberikan kebaikan kayak gitu. Itu harapannya untuk Cinta Quran Center. Selalu menjadi kampus terdepan gitu ya dalam mencetak para dai. Orang-orang yang menjadi kebaikan, penyampai kebaikan nantinya. Kayak gitu. Kalau untuk diri saya ya harapannya saya bisa menjadi orang yang bermanfaat lah ya. Bisa menjadi orang yang berguna. Bukan untuk diri saya sendiri tapi juga untuk orang lain. Terutama untuk keluarga saya, orang-orang terdekat saya, dan juga untuk umat tentunya. Itu sih harapan saya. Luar biasa. Doain lah. Ya, semoga ya harapan antum untuk Cinta Quran dan juga untuk diri antum sendiri bisa menjadi kenyataan. Amin ya Allah. Amin. Ya karena ya kita sadari bersama bahwa saya memang sekarang ini butuh banyak para dai di tengah-tengah umat, dan Cinta Quran Center ini kita harap memang seperti yang antum harapkan bisa menjadi lembaga yang terdepan dalam mencetak para dai. Ya. Oke, terakhir mungkin nih Chandra ya
mahasantri ya, angkatan 1 Cinta Quran Center, mungkin Al Faruq. Mungkin boleh kasih tips nih sama teman-teman semuanya yang lagi nonton, gimana sih caranya supaya kita itu bisa istiqomah dalam belajar dan juga berdakwah. Oke, ini buat teman-teman ya yang mulai mau mempelajari Islam, ya tetap semangat pastinya. Dan tentu nggak cukup dengan semangat doang gitu ya, tapi dengan ilmu gitu, belajar. Betul. Cari tempat yang itu mendukung kita untuk kita punya semangat untuk belajar. Ya salah satunya di ma'had dimanapun itu. Kalau kita kan di Cinta Quran Center gitu ya. Pasti semangat terus menuntut ilmu. Yang kedua, cari lingkungan yang mendukung, teman-teman yang soleh, guru-guru yang hebat gitu ya. Itu penting banget lingkungan. Dan juga tentunya kita sebagai seorang manusia coba untuk selalu evaluasi diri gitu ya. Apakah diri kita ini sudah lebih baik belum dari diri kita yang sebelumnya, kayak gitu. Terus harus terus dievaluasi Tiap hari ya. tiap hari. Nah itu sih simpelnya, dan paling penting juga selalu berdoa kepada Allah gitu. Masya Allah. Minta pertolongan Allah, insya Allah Allah akan mudahkan. Gak kerasa sahabat semuanya, program rumah ini, Ruang Mahasantri sudah ada di akhir-akhir pertemuan. Kita sudah bincang banyak dengan salah satu mahasantri angkatan pertama, Muhammad Jimmy Chandra. Banyak insight, banyak juga pelajaran. Juga kita tahu banyak tentang beliau. Alhamdulillah di program rumah Ruang Mahasantri pada kali ini kita simpulkan bahwasannya kita perlu untuk berdakwah kepada umat. Ya. Dan tentu berdakwah itu butuh ilmu. Iya benar banget. Nah, untuk mendapatkan ilmu tentu kita perlu belajar. Maka mari kita belajar, mari kita berilmu, dan mari kita berdakwah. Sekian program rumah pada kali ini. Ruang Mahasantri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.